Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan melakukan Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dengan tema konsep dasar kepemimpinan. Perkenalkan, saya Muhammad Nizam Taufikul Hakim dengan NIM 390. Nama saya Muhammad Kalindra Prasetyo, NIM 384. Saya Yofi Febiansyah Putra Okinawa, NIM 413 dari kelompok 12. Saya Damusman, NIM 371 dari kelompok 12. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, yang pertama kelompok 11, Randi Ramansyah dengan NIM 365. Pertanyaannya, bagaimana peran suatu pemimpin jika di dalam suatu instansi atau suatu perusahaan yang ia pimpin ternyata di dalamnya terdapat oknum-oknum yang menyimpang, dalam artian seperti korupsi atau apapun yang menyimpang. Apa peran pemimpin dalam mengatasi masalah tersebut? Oknum yang saya maksud di sini sangat berpengaruh penting untuk kemajuan perusahaan tersebut. Mengambil tindakan kepada para oknum tersebut, seperti mungkin memberikan punishment, atau jika perilaku dia memang sangat menyimpang, perilaku oknum tersebut, pemimpin harus mengambil tindakan seperti mengeluarkan oknum tersebut dari perusahaan karena sangat mengganggu berjalannya perusahaan. Mungkin itu menurut saya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 11, Syahrul Ramadan, NIM 409. Bagaimana cara menjaga kepemimpinan itu sendiri? Itu sifat dari pemimpin yang tak jauh dari pemimpinnya, yakni manusia. Apalagi pemimpin kan diangkat dan dipilih dari seorang yang awalnya idealis lalu dijabatkan atau dipilih di sebuah instansi atau kelompok. Apakah ia bisa bersifat pemimpin itu atau menjadi praktisi yang patuh dengan kepemimpinan sebelumnya? Pemimpin itu sendiri sebenarnya tidak jauh dari sifat alami manusia. Jadi bagaimana cara mempertahankan sifat pemimpin? Ya dengan cara latihan dan dari banyak pengalaman yang ada. Bagaimana cara menjadi kepemimpinan itu sendiri itu memang tergantung dari individu tersebut. Manusia itu dia sebagai pemimpin harusnya dia bisa memposisikan dirinya sebagai pemimpin dengan menerapkan sifat-sifat pemimpin yang baik yang seharusnya ada. Cara menjaga sifat pemimpin adalah dengan mungkin pengalaman sebelumnya, dan dari pengalaman itu kita dapat mengevaluasi diri untuk menjadi pemimpin yang baik. Mungkin itu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4, Aurin Hitiari dengan NIM 363. Tadi dijelaskan bahwa pemimpin itu harus cepat dan tepat. Bagaimana jika ada pemimpin yang cepat saja atau yang tepat saja? Jadi salah satunya bukan keduanya. Dan bagaimana cara melatih kecepatan dan ketepatan itu? Oke, cara melatih kecepatan dan ketepatan pemimpin ya itu tadi dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Mungkin ada suatu perihal atau suatu masalah yang harus diselesaikan dalam kelompok atau dalam perusahaan atau dalam organisasi. Dengan cara menyelesaikan suatu persoalan tersebut seperti mendefinisikan masalah, mencari alternatif mencari alternatif solusi, mengevaluasi solusi, lalu mengambil keputusan. Dan hal-hal itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Bagaimana caranya? Yaitu tadi pengalaman dan melatih cara mengambil keputusan itu dengan banyaknya perihal atau masalah yang ada. Intinya harus banyak latihan dalam melatih kecepatan dan ketepatan itu dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ya, mungkin itu saja. Pertanyaan dari kelompok 2, Weli Dwi Varian, NIM 380. Sebagai seorang pemimpin mungkin akan menjadi sebuah kebanggaan. Namun bagaimana jika seorang pemimpin tersebut membanggakan jabatannya dan lupa pada tujuan yang harusnya dia suarakan ke bawahannya? Bagaimana cara kita mengatasi sifat buruk tersebut? Star syndrome biasanya terjadi
karena seorang pemimpin itu merasa dirinya hebat. Oleh karena itu, kita memberikan teguran atau pemahaman etika dalam memimpin. Ajak untuk berbicara dan memperbanyak diskusi buat dia ingat akan awal tujuan dia menjadi seorang pemimpin. Pertanyaan dari kelompok 3, Alen Cleonita, NIM 389. Bagaimana cara menanggapi sifat buruk pemimpin, yaitu tidak mau mendengarkan masukan bawahan dan ingin keputusannya diterima secara sepihak? Pada dasarnya seorang pemimpin itu mau mendengarkan bawahannya, karena sifat pemimpin sesungguhnya adalah mereka yang mengayomi anggotanya. Jadi salah satu caranya yaitu kita menegur sang pemimpin tersebut dengan cara yang benar supaya dia mau menerimanya. Pertanyaan dari kelompok 6, Nadira Wardana Fisah, NIM 379. Beberapa waktu lalu sudah dipaparkan bahwa setiap orang sejak lahir pasti memiliki sifat kepemimpinan. Tapi pada saat dewasa tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi? Hal tersebut sudah banyak terjadi di sekitar kita, dan menurut saya hal tersebut terjadi karena faktor internal dari orang tersebut. Contohnya munculnya sifat kurang percaya diri, sering bermalas-malasan, dan juga tidak mau mempelajari hal-hal yang baru, sehingga dia kurang paham dalam hal-hal memimpin dibandingkan orang lain. Oke, pertanyaan dari kelompok 5, Maulidatus Syarifah. Saat menjadi pemimpin, kita harus menjadi contoh yang baik bagi setiap anggota. Nah, bagaimana jika pemimpin itu malah memberikan contoh yang buruk, semisal telat rapat, tidak menghargai pendapat anggota, dan intinya dia tidak bertanggung jawab terhadap jabatannya? Pertanyaannya, bagaimana sikap anggota memberikan konsekuensi terhadap pemimpin yang seperti itu? Nah, pada dasarnya kita semua adalah pemimpin, dan hampir seluruh waktu yang kita miliki digunakan untuk memimpin diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatur dan menguasai diri kita sepenuhnya selain diri kita sendiri. Oke, meskipun kita adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri, namun kita tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain. Dalam hidup kita juga membutuhkan kepemimpinan orang lain agar kita tidak salah paham melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada kita. Nah, tetapi bagaimana sih jika pemimpin itu tidak memberikan contoh yang baik? Oke, jadi di dalam suatu kepemimpinan tentu harus ada SOP dan peringatan di dalamnya. Anggota juga berhak menilai pemimpin tersebut jika tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dengan peringatan tersebut, kita bisa membuat jera sehingga dapat mengevaluasi diri. Pertanyaan dari kelompok 9, Dian Novia Intan, NIM 381. Kan di sebuah organisasi pasti memiliki pemimpin dan sifat-sifatnya, yaitu bertanggung jawab, percaya diri, empati, berani ambil resiko, dan lain-lain, yang sudah disebutkan di PPT beberapa waktu lalu. Menurut Anda, ketika seorang pemimpin melakukan penyelewengan seperti tidak bertanggung jawab, bagaimana solusinya? Oke, nah kita bisa meminta pada atasan taat kepada suatu standar tanggung jawab dengan mengetahui tentang siapa yang diajak bicara untuk suatu keputusan, kegunaan pembuatan keputusan, dan apakah atasan bisa mengaku salah. Nah, tidak ada seorang pun yang sempurna, dan atasan yang tidak mengakui itu adalah seseorang yang tidak jujur. Nah, maka dari itu kita bisa mendefinisikan masalah, mengembangkan alternatif solusi, serta evaluasi dengan solusi yang ada. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 7, Futihatur Rohmania. Disebutkan bahwa seorang pemimpin harus lebih menaungi, bukan mengatur atau memerintah. Namun di bagian controlling style disebutkan bahwa pemimpin harus bisa mengontrol secara horizontal. Maksudnya dari atas ke bawahan, dari atasan ke bawahan. Jadi lebih diutamakan sikap menaungi atau controlling, dan kapan saja waktu yang tepat untuk membedakan atau melaksanakan kedua hal tersebut. Oke, nah kedua hal tersebut harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
kita juga harus menaungi dan juga mengontrol bagaimana jalannya suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Nah, bagaimana kedua hal tersebut bisa berjalan, kita dapat membedakannya dalam hal meeting. Di dalam meeting tersebut kita dapat menaungi ke semua anggota sehingga tidak ada pilih kasih antara satu dan juga yang lainnya. Nah, controlling itu kita dapat melakukan secara berjalannya waktu sehingga kita dapat menjalankan kedua hal tersebut secara seimbang, tidak ada yang terlupakan dan juga terlewatkan, dan juga anggota bisa merasakan kenyamanan dan juga merasakan keteraturan dalam sebuah perusahaan dan juga kepemimpinan tersebut. Menurut saya, ketika ada pemimpin yang hanya bicara saja dan tidak banyak mengimplementasikan, jadi yang pertama itu tergantung dari pemimpinnya sendiri. Jadi kalau misalnya kita sebagai pemimpin yang memiliki sifat mau menerima kritik orang lain, mau mengintrospeksi diri kita sendiri, maka kita juga akan melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Kita harus mampu mengoreksi diri kita, kurangnya apa, mungkin kelebihannya apa. Mungkin kalau ada kekurangannya di mata karyawan atau staf kita, maka kita sebagai pemimpin harus mau ada sebuah perubahan. Ketika itu ada sebuah perubahan, maka kita apa? Lanjut aja, ntar tak cut. lanjut. Perubahan. Oke. Itu buat. Maka dari itu ketika kita sudah melakukan sebuah perubahan pada dalam diri kita sebagai pemimpin, maka kita juga harus bisa membangun kembali kepercayaan diri kita antara pemimpin dan staf karyawan dengan cara komitmen atau menunjukkan dengan cara kerja nyata pada diri kita, supaya para karyawan juga tergugah dan mulai sadar kembali pada diri kita bahwasanya kita ada perubahan untuk menuju yang lebih baik lagi. Nah, apabila kita sebagai pemimpin tidak mau berubah atau tidak mau introspeksi diri kita sendiri, maka ya nanti itu akan beresiko pada kinerja kita, pada jabatan kita mungkin. Baik, kita mungkin kalau sebagai pemimpin, apabila ada staf atau karyawan yang memiliki opini atau pendapat yang berbeda, maka kita sebagai pemimpin yang mau menerima atau menghargai pendapat orang lain, kita harus menampung atau menerima pendapat yang berbeda tersebut. Kemudian kita menganalisis pendapat atau opini tersebut, kiranya itu beresiko atau selinier enggak dengan keputusan atau yang pendapat yang kita miliki. Apabila itu tidak beresiko dan itu bahkan memberikan dampak yang positif, maka kita tidak ada salahnya untuk menerima pendapat atau opini yang berbeda tersebut. Apabila opini atau pendapat yang berbeda tersebut terlalu beresiko atau memiliki dampak yang kurang baik terhadap keputusan yang kita ambil, maka di situ kita sebagai pemimpin menunjukkan sikap tegasnya. Artinya kita sebagai leader, sebagai bos, bukan semata-mata kita memaksakan keputusan kita, tapi kita lebih tahu apa resiko yang akan kita ambil dan apa keputusan yang kita ambil itu tentunya tujuannya baik untuk kedepannya pada perusahaan ataupun lembaga atau organisasi kita. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.